Selamat pagi untuk kita semua, Bapak, Ibu, dan anak-anak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Jumpa lagi di Doremi, doa dan renungan anak remaja misioner. Pada hari ini, hari Jumat, tanggal 29 Agustus 2025. Marilah kita menyiapkan hati kita untuk mulai berdoa pada pagi hari ini, mengucap syukur kepada Tuhan melalui doa Doremi ini. Mari kita awali dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dalam persatuan Roh Kudus senantiasa beserta kita sekalian, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Selamat pagi untuk kita semua. Bacaan yang akan kita dengar pada hari ini diambil dari Injil Markus, yaitu tentang Yohanes dipenggal karena kebenaran. Untuk itu, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa yang Maha Rahim, kami mengucap syukur atas hari yang baru ini. Karena berkat kemurahan-Mu ya Bapa, kami boleh menikmati di hari yang baru ini dengan nafas kehidupan yang Engkau berikan. Tuntunlah langkah kami ya Bapa sepanjang harian ini, agar kami senantiasa boleh berjalan dengan seturut kehendak-Mu. Demi Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Santo Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Sebab memang Herodeslah yang menyuruh orang menangkap Yohanes dan membelenggunya di penjara berhubung dengan peristiwa Herodias, istri Filipus saudaranya, karena Herodes telah mengambilnya sebagai istri. Karena Yohanes pernah menegur Herodes, "Tidak halal engkau mengambil istri saudaramu." Karena itu Herodias menaruh dendam pada Yohanes dan bermaksud untuk membunuh dia, tetapi tidak dapat. Sebab Herodes segan akan Yohanes, karena ia tahu bahwa Yohanes adalah orang yang benar dan suci, jadi ia melindunginya. Tetapi apabila ia mendengarkan Yohanes, hatinya selalu terombang-ambing, namun ia merasa senang juga mendengarkan dia. Akhirnya tiba juga kesempatan yang baik bagi Herodias, ketika Herodes pada hari ulang tahunnya mengadakan perjamuan untuk pembesar-pembesarnya, perwira-perwiranya, dan orang-orang terkemuka di Galilea. Pada waktu itu anak perempuan Herodias tampil lalu menari, dan ia menyukakan hati Herodes dan tamu-tamunya. Raja berkata kepada gadis itu, "Minta daripadaku apa saja yang kau ingini, maka akan kuberikan kepadamu." Lalu bersumpah kepadanya, "Apa saja yang kau minta akan kuberikan kepadamu, sekalipun setengah dari kerajaanku." Anak itu pergi dan menanyakan ibunya, "Apa yang harus aku minta?" Jawabnya, "Kepala Yohanes Pembaptis." Maka cepat-cepat ia pergi kepada raja dan meminta, "Aku mau supaya sekarang juga engkau berikan kepadaku kepala Yohanes Pembaptis di sebuah talam." Lalu sangat sedihlah hati raja. Tetapi karena sumpahnya dan karena tamu-tamunya, ia tidak mau menolaknya. Raja segera menyuruh seorang pengawal dengan perintah supaya mengambil kepala Yohanes.
Orang itu pergi dan memenggal kepala Yohanes di penjara. Ia membawa kepala itu di sebuah talam dan memberikannya kepada gadis itu, dan gadis itu memberikannya pula kepada ibunya. Ketika murid-murid Yohanes mendengar hal itu, mereka datang dan mengambil mayatnya, lalu membaringkannya dalam kuburan. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, anak-anak yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Yohanes dipenggal karena kebenaran. Tragedi yang menimpa Yohanes Pembaptis, seorang nabi besar yang dipenggal karena keberaniannya, telah menyuarakan kebenaran tiada henti. Ia menegur Herodes karena mengambil Herodias, istri saudaranya, sebagai istrinya. Teguran itu menimbulkan kebencian dalam hati Herodias dan akhirnya membawa Yohanes kepada kematiannya. Kisah ini sangat tragis, namun syarat dengan makna iman. Yohanes Pembaptis adalah pribadi yang teguh, memegang kebenaran. Meski ia tahu bahwa sikapnya itu akan membawa konsekuensi yang berat. Ia tidak takut pada kuasa duniawi. Ia tidak berkompromi dengan dosa. Ia berani bersuara karena ia tahu kebenaran berasal dari Allah, bukan dari manusia. Dalam kehidupan kita sehari-hari, mungkin kita tidak menghadapi ancaman fisik seperti Yohanes, namun godaan untuk diam, berkompromi, atau bahkan ikut arus dunia yang tidak sesuai dengan Injil seringkali muncul. Ketika kita melihat ketidakadilan, kebohongan, atau ketidakpedulian, apakah kita cukup berani menyuarakan kebenaran? Ataukah kita lebih memilih aman, diam, dan membiarkan nilai-nilai Kristiani terpinggirkan? Yohanes Pembaptis memberi teladan keberanian dan integritas iman. Ia tidak hanya berseru di padang gurun, tetapi juga di hadapan raja. Ia tidak hanya mempersiapkan jalan bagi Tuhan, tetapi juga menunjukkan jalan hidup yang lurus dan benar sampai akhir hayatnya. Kesaksiannya menjadi panggilan bagi kita semua untuk hidup sebagai saksi Kristus. Bahkan ketika itu menuntut pengorbanan dari kita. Herodes di sisi lain memberi gambaran tentang hati yang lemah. Ia tahu Yohanes orang yang benar dan suci, namun ia tunduk pada tekanan orang lain dan rasa malu di hadapan tamu. Ia kehilangan suara hati nuraninya karena lebih takut pada manusia daripada Allah. Ini menjadi peringatan bagi kita agar kita tidak membiarkan tekanan sosial atau ego pribadi mengalahkan suara kebenaran dalam hati kita. Biasanya orang baik itu musuhnya atau yang tidak suka pasti banyak. Apalagi orang jujur di masa dunia sekarang ini. Yohanes Pembaptis sangat menginspirasi bagi kita semua. Marilah kita sama-sama mengikuti teladan Yohanes Pembaptis untuk selalu dalam kebenaran. Semoga demikian. Marilah kita tutup doa kita dengan doa anak misioner. Tuhan Yesus, Engkau diutus Bapa menjadi berkat bagi dunia dan menjadi juru selamat bagi manusia. Utuslah kami, anak-anak dan remaja misioner di Indonesia,
untuk menjadi sahabat yang kuat bagi yang lemah, sahabat yang rela berkorban bagi yang menderita payah, sahabat menghibur bagi yang sakit dan gelisah. Tuhan Yesus, kami pun ingin menjadi utusan-utusan kecil-Mu, teman setia bagi yang tersingkir dan terlantarkan, teman bicara bagi yang kesepian dan terlupakan, sobat yang gembira bagi yang sedih dan susah, sobat penuh penghargaan bagi yang tak dicintai. Dan Yesus, utuslah kami ini dengan bantuan Roh Kudus-Mu menjadi garam dan ragi yang baik, menjadi terang dan obor cemerlang, membawa kegembiraan dan pengharapan. Tuhan Yesus, kuduskanlah badanku dan kuduskanlah jiwaku. Kupersembahkan diriku padamu hari ini. Berkatilah semua anak dimanapun, berkatilah semua orang yang kami jumpai, siapapun mereka. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi.